warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Bapak Ibu yang telah pada webinar Kaswari 25 Papua Barat. Yang saya hormati Ibu Chandra selaku Ketua Wilayah Ikatan Guru Indonesia, Agus selaku narasumber yang sudah sudi meluangkan waktu untuk bersama-sama dalam webinar Kaswari ke-25, khususnya IGI Papua Barat. Bapak Ibu yang guru hebat yang ada di seluruh Nusantara yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan webinar Kaswari 25 yang dilaksanakan pada hari ini, tanggal 6 Februari 2022. Pada hari ini, webinar kita dari narasumber nanti Bapak Agus yang akan menyampaikan masih banyak anak Papua yang tidak sekolah atau masih banyak anak yang tidak sekolah di Papua. Sebelum masuk ke acara, marilah kita pertama-tama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat hidayah sehingga di malam hari ini kita masih kesehatan, kenikmatan sehingga dapat mengikuti kegiatan webinar rutinitas dari Ikatan Guru Indonesia khususnya Kaswari Papua. Ibu Chandra selaku Ketua Wilayah. Untuk mengawali semuanya ini, marilah Bapak Ibu, semua peserta webinar, marilah kita membaca basmalah atau mengawali segala kegiatan dengan niat. Semoga semua kegiatan di malam hari ini bisa berjalan dengan sukses dan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Untuk acara selanjutnya pada malam hari ini ada beberapa agenda. Pertama adalah sambutan dari Ketua Wilayah IGI Papua Barat. Yang kedua adalah nanti penyampaian narasumber dari Bapak Agus selaku narasumber untuk menyampaikan masih banyak anak yang tidak sekolah di Papua. Yang ketiga yaitu serba-serbi atau tanya jawab. Silakan Bapak Ibu masukkan atau tanya jawab pada narasumber. Untuk mempersingkat waktu, akan Ketua Wilayah IGI Papua Barat, Ibu, untuk memberikan sambutan dalam kegiatan webinar Kaswari ke-25. Kami persilahkan Ibu Chandra. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi Pangerti sebagai selaku Ketua IGI Kota Sorong yang membantu kita menemani Pak Agus Mule kali ini sebagai moderator. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Agus Mule. Terima kasih sudah hadir Pak di kegiatan kami Kaswari IGI Papua Barat edisi ke-25. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu sahabat Kaswari yang berkenan hadir kembali untuk mendiskusikan sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan tren pada sekarang ini ya. Kan biasanya isu-isu maupun tren itu kan selalu ada, dan di mana ramai itu biasanya menunjukkan ada tren di sana. Mungkin sebelum kita berbincang, mendiskusikan yang sebetulnya ini temanya agak menyedihkan ya, tetapi ini sangat penting dan Pak Agus juga jadi isi yang akan disampaikan itu ya apa adanya, bahwa memang sesuai data dan fakta. Tapi mungkin pada kesempatan kali ini selain rasa syukur yang tak terhingga, saya sampaikan pada kesempatan pada malam hari ini adalah
syukur pada malam hari ini kita bisa bersama-sama untuk berkumpul membicarakan sesuatu yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua dan secara khusus, secara umum pada peningkatan kualitas pendidikan di tanah Papua ini. Saya menyampaikan kepada kita semua, mungkin terkhusus kepada tamu kita, Pak Agus Sumalik, Pak IGI Papua Barat itu tahun 2017 baru berdiri di Kabupaten Fakfak dan secara wilayah baru terbentuk pada tahun 2019. Kegiatan kami tidak terlalu banyak karena memang disesuaikan dengan kemampuan kami masing-masing dan memang disesuaikan dengan kebutuhan. Kami juga tidak seperti organisasi profesi yang lain yang memiliki, ya biasanya kan kalau ada kegiatan pasti terkait dengan dana. Jadi memang kami bergerak sesuai dengan kebutuhan kami dan kebutuhan atau kesanggupan kami. Dan kegiatan kita ini disokong penuh oleh Direktorat SMK. Awalnya room Webex ini dijamkan pada komunitas kanal Sadar IGI, tapi kemudian memiliki afiliasi di berbagai provinsi, berbagai kabupaten, diantaranya adalah Provinsi Papua Barat. Jadi IGI Papua Barat ini baru masuk pada edisi ke-25. Awalnya itu hanya 2 minggu sekali, tapi kemudian kami mencoba untuk rutin setiap minggu dengan isi tema-tema yang terus berganti, tapi ada kesamaan tema. Jadi di awal minggu pertama bulan berjalan adalah kita menghadirkan tamu-tamu dari luar IGI, di luar Ikatan Guru Indonesia yang apakah itu dari akademisi atau dari manapun, tapi semuanya merupakan sumber daya Papua Barat. Karena saya ingin komunitas kita ini itu saling memberikan inspirasi, karena moto dari IGI itu adalah sharing, growing together. Jadi tanpa sharing maka agak sulit kita untuk growing secara together. Mungkin seperti itu semangatnya Pak Agus. Jadi minggu pertama diisi oleh narasumber dari luar IGI, kemudian minggu kedua itu akan diisi oleh teman-teman IGI sendiri. Nanti disesuaikan dengan pengalamannya masing-masing, bisa bicara tentang topik yang kaitannya dengan mata pelajaran, dengan bagaimana cara mengajar, seperti itu. Tapi narasumbernya dari IGI. Nanti minggu ketiga diisi oleh anak-anak Papua Barat yang berprestasi, ya itu akan dibagikan kepada teman-teman lainnya. Moderatornya dari mereka, narasumbernya juga dari mereka. Nanti minggu keempat baru kita isi dengan bedah buku. Jadi seperti itu kami mengusahakan tradisi yang ingin kami hidupkan. Oke, seperti itu Pak Agus. Nah, yang terkait dengan topik pada malam hari ini, kita sendiri menyadari bahwa kalau bicara tentang pendidikan di tanah Papua, khususnya di Papua Barat, itu semua orang akan mungkin narik diri dulu, renung, merefleksikan. Mungkin kalau kami para guru melihat diri kami sendiri, kemudian bercermin kepada situasi di sekolah masing-masing. Betapa banyak masalah yang kami temui, Bapak. Apakah secara internal diri kami sendiri sebagai guru, ya macam-macam ya, ada kekurang mampuan dalam hal pedagogik misalnya, dalam hal keprofesian, tapi juga ada masalah kesejahteraan. Jadi secara internal guru saja banyak masalah. Belum lagi kita bicara secara sekolah. Belum lagi nanti kita perluas lagi secara daerah, secara provinsi. Nah, itu masalah-masalah yang kaitannya dengan dengan pendidikan yang kita bangun melalui pendidikan formal ya, yang kita coba bangun bersama melalui sekolah-sekolah. Nah, topik pada malam hari ini mungkin himpunannya di luar itu. Justru bagaimana pada malam hari kita bicara tentang ternyata masih banyak anak-anak yang belum sekolah. Nah, anak-anak yang sekolah saja itu ada masalahnya. Nah, sementara masih banyak anak-anak yang di luar sekolah. Saya
mungkin perlu saya bagi sedikit. Baru-baru ini saya menghadapi anak-anak yang bermasalah dan mau tidak mau saya sebagai wali kelas itu membuka-buka kembali tentang tata tertib sekolah yang salah satunya ada poin ketika sekolah harus dengan sangat berat hati memutuskan apakah anak ini dikeluarkan atau tidak. Dan itu dilema bagi seorang guru, apalagi misalnya kepala sekolah. Membayangkan ada seorang anak yang dianggap dalam tanda petik tidak cukup layak untuk dibina di sekolah dan harus dikeluarkan. Nah, itu dilema kami di sekolah. Nah, sementara ada anak di luar sana yang belum bersekolah. Jadi materi pada malam hari ini secara pribadi bagi saya, bagi kita semua insan pendidikan, saya pikir penting bagaimana tanggung jawab kita semua melihat situasi ini, karena itu adalah fakta. Yang bersekolah saja perlu kita tingkatkan, tapi kita harus menyadari bahwa tanggung jawab kita sebagai insan pendidikan juga harus melihat di luar sana ada itu tanggung jawab siapa kalau memang itu adalah data dan fakta. Jadi mungkin malam hari ini materinya agak sedikit berat, di dalamnya juga Bapak agak mellow sedikit, tapi itu juga saya pikir harus kita terima sebagai cermin yang utuh, sehingga bagi kami sendiri di Papua Barat khususnya, kira-kira apa yang bisa kami bantu ketika diskusi ini nanti berjalan ya. Nanti kita akan menempatkan sesuai dengan tupoksi kita, peran dan fungsi kita masing-masing. Tapi saya meyakini bahwa panggilan jiwa sebagai pendidik itu pasti tidak akan dibatasi ya oleh dinding yang disebut dengan sekolah. Oke, mungkin itu pesan penyampaian saya di awal ini. Saya berpesan kepada teman-teman untuk bisa mencurahkan isi pikiran hatinya, menggali informasi, menggali inspirasi dari narasumber kita pada malam hari ini. Silahkan, mudah-mudahan setelah diskusi pada malam hari ini bisa ada yang kita bawa, paling tidak wawasan kita bertambah dan ada hal-hal yang dapat kita terapkan secara nyata di dalam kehidupan sehari-hari, terutama di sekolah maupun di komunitas kita di Ikatan Guru Indonesia. Baik Pak Agus, mohon pencerahannya. Pak Budi, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Chandra yang telah memberikan sambutan tentang memotivasi kita di kegiatan Kaswari 25. Kami, seorang pendidik di tanah Papua, jadi kalau secara pribadi, kalau kita jalan malam atau pagi atau di pasar, banyak sekali putra-putri kita kadangkala masih mengais rezeki. Jangankan sekolah, untuk mencari makan saja kadangkala kesulitan. Itu salah satu contoh yang saya temui secara pribadi. Kadangkala di depan toko, di mana masih kita yang belum bisa betul-betul menempuh pendidikan. Di malam hari ini, salah satu narasumber kita, Bapak Agus Mulai PhD, dari dosen Unipa, akan menyampaikan sebuah tema masa anak yang tidak sekolah di Papua. Oleh sebab itu, saya berikan kesempatan Bapak Agus Mulai selaku narasumber, sebebas-bebasnya Bapak, seluas-luasnya untuk memberikan pencerahan pada kami, langkah-langkah pemotivasi apa untuk mengentaskan putra-putri kita khususnya di tanah Papua ini
supaya dapat mengenyam pendidikan, sama seperti mungkin di daerah-daerah luar Papua. Pada beliau, Bapak Agus Sumule, untuk menyampaikan materinya. Pada beliau kami persilakan Bapak Agus, waktu dan Terima kasih Pak Budi sebagai moderator. Selamat malam Bapak dan Ibu yang terhormat, Ibu Chandra yang mengundang saya untuk hadir dalam pertemuan malam hari ini. Saya betul mendapat kehormatan untuk bisa berbicara di hadapan Bapak dan Ibu semua, para praktisi pendidikan. Saya juga guru, walaupun di universitas. Jadi dalam banyak hal saya pikir kita semua saling berbagi keprihatinan lah dengan apa yang kita hadapi tiap hari. Kebetulan saya juga berasal dari keluarga guru. Ayah dan ibu saya itu, ayah saya datang ke Papua tahun 63. Terus kemudian saya punya mama dan kakak saya datang tahun 64. Jadi bapak dan mama saya atau bapak saya itu memulai satu sekolah di Enarotali yang namanya SGB. Si bapak dan ibu ada yang kenal dengan sekolah itu, sekolah guru bawah. Jadi yang diterima adalah lulusan SD, dilatih selama 4 tahun, kemudian mereka dikirim ke kampung-kampung untuk menjadi guru. Sekarang sudah tidak ada SGB. Sekarang konon guru harus S1. Dan ya itulah perjalanan sekolah guru di Papua ya, dari SGB, kemudian menjadi SGA, sekolah guru atas, yang berubah namanya menjadi SPG, Sekolah Pendidikan Guru. Saya sendiri bekerja sebetulnya di Fakultas Pertanian, Universitas Papua di Manokwari, tetapi karena saya mengajar ilmu kependudukan, jadi cukup banyak berhadapan dengan angka-angka, termasuk soal-soal pendidikan, yang merupakan bagian dari mata kuliah ilmu kependudukan itu. Saya sama sekali tidak punya keahlian seperti Bapak dan Ibu guru yang hadir dalam pertemuan malam hari ini dalam hal ilmu kependidikan itu sendiri. Tapi saya lebih banyak melihat daripada soal kebijakan pembangunan, khususnya pembangunan bidang kependidikan. Saya akan menggunakan beberapa waktu ini untuk menyampaikan bahan yang saya siapkan. Nanti kalau ada di antara Bapak dan Ibu yang berminat, boleh saya akan kirim bahannya itu mungkin lewat Ibu Chandra saja, nanti Ibu Chandra yang meneruskan. Oleh karena itu saya akan mulai dengan share dokumen ya. ya Bapak. Ya. Jadi Bapak dan Ibu mungkin sudah lihat kah di layar? Sudah Bapak, nggak kelihatan. Jadi, masih banyak anak Papua yang tidak bersekolah. Nah, katakan pertama bahwa bersekolah itu HAM. Bersekolah itu adalah hak asasi manusia. Dan Bapak dan Ibu bisa lihat di layar, itu mulai dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dibuat oleh PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, menegaskan bahwa pendidikan adalah HAM. Bukan HAM yang mendasar bagi setiap orang. Kemudian di dalam konstitusi negara kita, di pasal 31, amandemen keempat itu menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara Indonesia wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Jadi ini adalah konstitusi. Dengan demikian, sebagai outset saja, ketika ada anak yang tidak bersekolah, sebetulnya yang terjadi itu adalah hak konstitusionalnya tidak terpenuhi. Dan karena itu, ya pemerintah tidak memenuhi kewajibannya. Nah, kalau kita bicara tentang Undang-Undang Otsus, Undang-Undang Otsus perubahan ketiga, kedua, Undang-Undang 2 tahun 2021 itu di pasal 56 ayat 3 mengatakan setiap penduduk Provinsi Papua dan sudah berada di Provinsi Papua Barat berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sampai dengan tingkat sekolah menengah dengan beban masyarakat serendah-rendahnya. Itu artinya bahwa sebetulnya
di tanah Papua ini tidak boleh ada anak yang atau ada penduduk yang tidak lulus SMA atau SMK. Itu. Jadi berarti kalau ada yang tidak bersekolah, penduduk usia sekolah atau penduduk di atas 25 tahun ke atas, yang pendidikannya itu bukan SMA, maka sebetulnya undang-undang ini sudah dilanggar. Tulisan atau presentasi yang saya mau sampaikan kepada Bapak dan Ibu itu ingin mengatakan bahwa masih banyak anak Papua yang HAM-nya atas layanan pendidikan yang bermutu itu belum terpenuhi. Saya sengaja merinci situasi itu menurut kabupaten, kota, wilayah adat, dan provinsi. Nah, maksudnya supaya dengan pewilayahan seperti itu atau pengelompokan seperti itu, mudah-mudahan bisa menolong para pihak terkait bisa mengambil langkah-langkah untuk menangani masalah serius ini. Dari awal saya ingin mengatakan bahwa saya percaya walaupun ini masalah berat, tetap masih bisa asal kita semua bergandengan tangan dan menyelesaikan masalah yang penting. Nah, saya menghitung anak yang tidak bersekolah itu, saya menggunakan ini, angka partisipasi murni. Jadi, kalau Bapak dan Ibu lihat rumus di sini, APM-SD itu adalah jumlah murid SD atau sederajat usia 7-12 tahun dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan 100%. Jadi kalau kita dapat APM SD-nya 85%, berarti yang tidak bersekolah itu 15% dikalikan dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Begitu juga SMP, sekolah menengah, perguruan tinggi, dan itulah yang kemudian membuat kita memperoleh angka-angka seperti ini. Mari kita mulai di Papua Barat ya. Di Teluk Wandama, Bapak dan Ibu lihat 682. Manokwari begitu, Sorong Selatan, Sorong, Raja Ampat, kalau mau lihat SD ya ini. SMP ini, SMA, Tamrau dan sebagainya, Maibrat, Tegap, Manokwari Selatan. Dan akhirnya kita dapat angka ada 21.000 lebih anak SD atau penduduk sekolah SD yang tidak bersekolah, SMA atau SMK 14.000 lebih, totalnya itu sekitar 5 yang tidak bersekolah di wilayah adat Tenggerai. Kemudian yang kedua itu bagaimana di wilayah adat Bomberai, Papua Barat ya. Pakpak, Kaimana, Teluk Bintuni. Angkanya lumayan banyak juga. Di Pakpak 4.300-an, Kaimana 4.500-an, hampir 4.600, Teluk Bintuni 5.598. Jadi totalnya itu lebih dari 14. Kemudian di Mamta, Bapak dan Ibu bisa lihat, ini saya kira saya tidak perlu uraikan satu-satu. Di wilayah adat Lapago juga kita dapat angka yang cukup besar ya. Hampir 101.000 yang tidak bersekolah. Terus kemudian kalau kita lihat di Animha, di daerah Merauke dan sebagainya, sekitarnya juga mendekati 100.000 yang tidak bersekolah. Dan kalau kita lihat di Mepago, ya sekitar 90-an ribu. Jadi Bapak dan Ibu, kemudian di Saireri, ini daerah yang sebetulnya relatif cukup baik aksesnya, ya sekitar mendekati 45 ribuan. Dan sebagai akibatnya Bapak dan Ibu bisa lihat angka ini. Di Papua, itu ada 172.503 usia SD yang tidak bersekolah, SMP sebesar ini, SMK, SMA sebesar ini, totalnya 476.534.
atau untuk memudahkan kita sebut saja 500.000. Mengapa kita sebut 500.000 ya? Kita bahwa data ini semuanya berasal dari BPS dan dari Kemendikbud. Kita bisa asumsikan andai kata kalau ada yang tidak sampai ke kampung-kampung ketika melakukan survei, maka saya pikir tidak berlebihan kalau kita bicara dengan angka 500.000. Satu jumlah yang tidak sedikit. Baik untuk SD, baik untuk SMP, maupun SMA atau SMK. Jadi apa pelajaran yang kita bisa petik Bapak dan Ibu? Yang pertama, masih sangat banyak penduduk usia sekolah di tanah Papua yang tidak bersekolah. Jumlahnya hampir 500.000 orang. Belum termasuk peserta didik PAUD dan sekolah luar biasa. Nah, ini yang penting Bapak dan Ibu. Angka ini menunjukkan bahwa 34,58% dari penduduk usia sekolah, 7-24 tahun, di tanah Papua ini tidak bersekolah. Besar sekali. Hampir 35%. Jadi, ya, dari mana angka 35% itu adalah saya dapat dengan menjumlahkan angka ini. Situasi yang disebutkan dalam angka 1 itu diperumit dengan kekurangan tenaga. Kita punya kekurangan sebentar, saya akan jelaskan di presentasi yang berikut lagi. Itu kita kekurangan tenaga guru sebesar 20.147 orang. Dari mana data ini diperoleh? Dari Kemendikbud. Rinciannya Bapak dan Ibu. SD sebanyak ini, SMP, SMA, SMK, dan guru yang akan pensiun. Sebanyak ini. Nah, itu yang pertama. Sebelum kita sampai kepada kesimpulan, saya mau kita lihat dulu. Oke, saya mau share yang satu slide yang lain lagi dulu buat kita. Soal kekurangan guru. Jadi Papua butuh banyak guru. Saya mau kita lihat sama-sama. Jadi ini kalau kita bagi berdasarkan berdasarkan kabupaten, SD, SMP, SMA, SMK, dan guru akan pensiun, kita tidak bedakan antara swasta dan negeri, maka Bapak dan Ibu akan dapat angka ini. Ada lebih dari 7.000, hampir 4.000, 1.200, 1.100, guru pensiun 1.200, totalnya 14.640 untuk Papua. Ya, kemudian kalau di Papua Barat, tempat di mana kita melakukan seminar ini, ada kurang lebih 5.507. Untuk SD saja ada 2.313, SMP 1429, SMA 747, SMK 514, guru akan pensiun 504. Totalnya 5.507. Jadi, kalau kita jumlah, maka kita akan dapat angka yang tadi saya sebut itu, 20.147. Kenapa angka ini disampaikan? Karena kita tidak mungkin memberikan akses kepada anak-anak kita yang tadi jumlahnya hampir 500.000 itu untuk bersekolah dengan baik kalau kekurangan guru ini itu tidak terpenuhi. Bahkan saya ingin katakan bahwa angka sebesar 20.147 ini itu ada punya dua hal yang kita perlu catat. Pertama, ini hanya terhadap sekolah yang ada. Padahal jelas untuk menampung kurang lebih 500.000 anak yang tidak sekolah itu, sekolah-sekolah mesti ditambah. Jadi kalau ditambah, berarti angka ini tidak mungkin 20.000. Harus lebih dari itu. Kemudian yang kedua, itu adalah mohon maaf, penelitian yang dilakukan oleh UNICEF beberapa tahun lalu, menunjukkan bahwa di tanah Papua ini, angka kemangkiran guru, jadi guru tidak mengajar, atau tidak mengajar penuh, itu cukup 30-an%. Jadi berarti angka ini, itu tidak menunjukkan guru yang betul-betul mengajar.
Mungkin hanya sekitar 14 ribuan saja yang mengajar. Jadi, apa yang kita harus buat, Bapak dan Ibu? Menurut hemat saya, menurut yang kita harus lakukan, Bapak dan Ibu lihat di layar, kah? Ya, Pak. Lihat, Pak. Pelajaran yang bisa dipetik, ya? Halo? Halo, siap Bapak, lanjut. Jadi, di pelajaran yang bisa dipetik yang ketiga itu, tidak boleh, tidak kita punya RLS ini, rata-rata lama sekolah itu sangat rendah, ya. Rata-rata lama sekolah itu adalah rata-rata lama sekolah dari penduduk yang berusia 25 tahun ke atas. Jadi yang diharapkan sudah selesai dari bangku pendidikan. Bapak Ibu ingat tadi, kan APM itu dihitung dari kalau RLS 25 tahun ke atas. Ini hasilnya. Di seluruh tanah Papua ini tidak ada kabupaten atau kota, termasuk kota Jayapura dan kota RLS sampai angka perguruan tinggi atau di atas 12. Jadi 6, 3, 12. Ada 18 kabupaten tidak lulus SD dan 16 kabupaten RLS-nya tidak lulus SMP. Kabupaten di Papua Barat itu umumnya di sini. Di 16 kabupaten RLS yang tidak lulus masuk di bagian ini. Jadi hal-hal yang dikemukakan di atas itu sangat menentukan keberhasilan pembangunan di sektor-sektor lain, sudah barang tentu. Kita sudah sudah tahu dari berbagai pengalaman empiris, kalau pendidikan penduduk baik, maka umumnya kesehatan dan ekonominya pun membaik. Tapi sebaliknya kalau pendidikannya masih rendah, maka ya seperti saya katakan di sini, tingkat keberhasilan OAP dalam memanfaatkan berbagai peluang ekonomi sosial yang tersedia di tangannya sendiri itu akan rendah. Kenapa? Karena ditentukan oleh tingkat pendidikan. Mohon maaf, masih rendah. Oke, kalau begitu bagaimana ke depan? Di sini saya sengaja sebut 2022 sampai 2041. Saya salah tulis, ya. Kalau saya, maka ya sebaiknya duduk bersama dan memastikan bahwa RIPPP, Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat itu, yang sekarang sementara digodok bersama dan daerah, itu harus bisa memastikan bahwa hampir 500.000 anak yang tidak sekolah itu harus bisa masuk sekolah. Ada dana kurang lebih 1,4 triliun dari dana otsus yang tersedia pada tahun 2022 ini. Tahun depan pasti lebih tinggi lagi karena angka DAU itu selalu naik. Sehingga dari dana itu seharusnya difokuskan sedemikian rupa yang target akhirnya itu adalah terciptanya pendidikan yang bermutu bagi semua dan setiap penduduk usia sekolah OAP di kampungnya masing-masing. Salah satu caranya adalah dengan mencukupkan kekurangan tenaga guru yang angka kekurangannya sudah saya kemukakan tadi. Yang kedua, ini jelas bahwa tidak mungkin masalah ini ditangani hanya oleh pemerintah. Tidak mungkin. Perlu melibatkan pihak gereja, pihak lembaga-lembaga keagamaan lainnya, LSM, khususnya yang bergerak di pelayanan pendidikan, institusi masyarakat adat, dan ya seperti IGI, dan lembaga-lembaga asosiasi profesi lainnya, supaya bisa duduk bersama-sama dan menyelesaikan masalah ini. Jelas kalau untuk memenuhi kebutuhan guru, misalnya kita di Papua Barat harus perlu ada zoning. Mungkin paling tidak 3. Jadi di daerah Sorong Raya mungkin perlu sekitar 2 lembaga pendidikan guru di sana. Kemudian 1 untuk Pak Kaimana dan Teluk Bintuni. Yang 1 lagi di daerah Manokwari Raya. Kalau kita punya 3, itu juga
mungkin minimum yang kita bisa lakukan ya. Kita mungkin perlu menambah lagi yang lain. Sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama, di dalam PP 106 itu Bapak dan Ibu, itu dikatakan bahwa dalam waktu 7 tahun, sudah tidak boleh lagi ada masalah kekurangan guru. Tetapi ya tidak mudah untuk bisa mencapai angka lebih dari atau mendekati 30.000 tenaga guru yang harus diadakan di seluruh tanah Papua. Saya kira saya sampai di situ Pak Budi. Mungkin lebih baik kita lebih banyak menggunakan waktu buat diskusi. Mudah-mudahan dari diskusi itu kita bisa merumuskan bersama-sama hal-hal apa yang kita bisa lakukan ke depan. Terima kasih Pak Budi, Bu Chandra, Bapak dan Ibu semua. Nanti saya akan kirim dokumen ini buat Bapak dan Ibu. Sampai di situ saja, mari kita diskusi. Terima kasih Pak Budi. Oke, terima kasih Pak Agus Sumule yang telah mempresentasikan dengan tema masih banyak anak yang tidak sekolah di Papua. Jadi kalau saya lihat tadi kurang lebih sekitar 500.000. Bapak Ibu bayangkan kita punya putri di tanah Papua. Dari hasil presentasi Pak Agus tadi sangat memprihatinkan Bapak Ibu. Jadi mari Bapak Ibu, dari di sini kita saling sharing ya Pak Agus ya. Jadi mencari solusi yang terbaik dalam penyelesaian itu. Kira-kira apa yang perlu kita ambil dalam memecahkan masalah untuk generasi-generasi penerus kita, penerus bangsa kita. Pak Agus, mohon izin, jadi kita sharing ya Pak Agus ya. Ya, saya persilakan Pak Bayu, mungkin Pak Bayu Aryawan, tangan. Saya persilahkan, silahkan mungkin bisa di unmute-nya mungkin. Baik, terima kasih Pak. Suara Bayu sudah terdengar Pak Pangerti? Ya, alhamdulillah sudah terdengar Pak Bayu. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga berencana. Berencana itu keren. Ya, saya Ahmad Bayu Aryawan, mahasiswa S2 Peternakan Program Pasca Sarjana Universitas Hal Oleh Kendari, Sulawesi Tenggara. Izin bertanya, Insinyur, mungkin kalau terkait dengan bidang Bapak yang kependudukan, itu lebih ke FISIP mungkin ya, atau mungkin bisa jadi ke agribisnis Pak, seperti Insinyur seperti itu. Mohon maaf sebelumnya, mohon koreksi. Terus yang Bayu tanyakan seperti ini. Ini kan di Papua ini kan banyak sekali beberapa masyarakat kita itu sampai sekarang, termasuk di Sulawesi Tenggara itu Pak, tidak memiliki latar belakang pendidikan apapun, bahkan mereka sebagian menamatkan pendidikannya itu hanya sampai SMP, bahkan ada sampai SD. Hal ini tentu jelas memiliki keraguan bahwa kalau kita sampaikan ke masyarakat tentang bagaimana kita mengajar untuk memberdayakan dengan membuat produksi yang sederhana aja, itu mereka lebih kepada pengertian definisinya. Mungkin bisa dibilang dia bisa ada yang terampil sekali, ada yang bisa ada yang bisa sedang terampil, bahkan ada yang ingin belajar. Tiga ini yang perlu diperhatikan Pak Kak, untuk mereka yang latar belakangnya rata-rata pendidikan rendah dari SMP, SD, bahkan sampai tidak sekolah Pak. Jadi pertanyaannya begini Pak, Insinyur, bagaimana caranya orang-orang ini bisa memiliki tingkat yang seperti itu? Dan kalau masih butuh PKBM ini, apakah mereka terbuka untuk bisa kerja di berbagai prospek apapun selain yang terdapat pada potensi-potensi yang ada dalam suatu tempat itu? Begitu pula dengan
begitu pula dengan mereka yang ingin bersekolah ini, tentu mereka ingin melanjutkan cita-citanya di usia yang sampai 25 tahun atau 20-an tahun atau bahkan 30-an tahun. Seperti di negara lain, mereka ada yang kuliah, bahkan ada yang selesai 60 tahun. Pernah Bayu waktu itu menonton salah satu warga Buton, bapak-bapak, kakek-kakek itu 60 tahun selesai sarjana loh Pak. Sarjana pendidikan di Kabupaten Buton itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ada 3 pertanyaan. Bayu, mohon maaf Pak, Bayu bukan bermaksud menyinggung. Bayu merupakan autism spectrum disorder. Jadi Pak Bayu, ya. Pak Bayu, mungkin dipersingkat saja supaya nggak apa-apa Pak. Ya. Iya. Jadi kita supaya intinya saja supaya kita nggak terlalu jauh gitu Bapak. Terima kasih Pak. Ya, semangat sekali Pak belajar ini Pak. Terima kasih Terus Bapak. yang selanjutnya, pernah juga Bayu menonton salah satu peserta MasterChef Indonesia season 8. Dia putus sekolah sampai SD karena bully Pak. Itu sungguh tragis, tapi dia luar biasa. Dia belajar. Dia bahkan sampai mencapai hasil yang memuaskan begitu Pak. Ini yang kita apresiasi. Termasuk Bayu juga, Bayu autism spectrum disorder Pak. Bayu dibully terus Pak dari waktu SMP SMA, betulan. Jadi pertanyaannya bagaimana sih caranya supaya kita perlu ada penguatan agar juga dia seperti ini juga lebih berkembang. Terus yang terakhir Pak, karena kebetulan Bapak orang tua engineer ini seorang guru Pak, siapa tahu mungkin Bapak berasal dari daerah mana Pak, sampai merantau di Papua. Bayu juga kebetulan merupakan perantau juga. Bayu berasal dari Sulawesi Selatan. Dari waktu itu SD, SMP, SMA di Makassar, menempuh pendidikan di Fakultas Peternakan Universitas Haroleo sampai sekarang ini sedang studi Pak. Mohon pencerahannya untuk yang merantau Pak, yang transmigran Pak, khususnya yang sekarang ini banyak sebagian besar yang transmigran itu sudah dosen di Universitas Haroleo juga Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih Mas Bayu yang telah memberikan 3 pertanyaan dan sharing ini. Pak Agus, sudah di pertanyaan atau sharingnya Pak Agus? Izin? Ya, terima kasih banyak Pak Bayu. Jadi, bisa. Boleh saya lanjut Pak ya? Ya, silakan Pak Agus, langsung aja. Nanti saya cuma membantu kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang lupa. Silakan Pak, kita sharing, silakan Pak Agus. Yang penting dari apa yang disampaikan Pak Bayu tadi, itu adalah dari pertanyaan beliau yang pertama tadi, yang bicara tentang yang saya paham ini, dalam kondisi seperti itu, ada potensi-potensi ekonomi yang berkembang di masyarakat itu, terus kira-kira bagaimana? Nah, saya bicara untuk kondisi di Papua saja. Kalau kita punya RLS itu rata-rata lama sekolah, itu buat saya, itu dia berbanding lurus dengan yang namanya APM. Kalau APM-nya tinggi, angka partisipasi murni tinggi, maka pasti RLS itu juga tinggi. Rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas. Tapi karena APM-nya rendah, makanya RLS juga itu rendah. Gitu. Ketika RLS-nya rendah dan terbuka kesempatan ekonomi, maka kita sudah tahu siapa yang tidak mungkin bekerja. Sebut saja misalnya di Sorong misalnya, itu terbuka kesempatan kerja untuk katakanlah ada pengembangan industri gas bumi misalnya yang ada di sana. Tidak mungkin mereka yang pendidikan kurang atau tidak lulus SD masuk ke situ. Tidak mungkin. Pasti mencari yang tinggi. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang lain, ketika saya mempresentasikan RLS, saya sudah katakan ini mestinya warning bagi kita semua. Ketika RLS, rata-rata lama sekolah di Papua dan Papua Barat itu masih rendah seperti yang sekarang ini, justru ketika investasi itu datang, maka yang terjadi adalah kesempatan lebih banyak bagi mereka yang pendidikannya tinggi, yang mohon maaf, itu pasti orang yang berasal dari luar.
atau kebanyakan berasal dari luar. Dan terciptalah masalah yang jauh lebih besar dari waktu ke waktu. Kemudian yang kedua, mengenai soal bully, itu ada orang yang dibully, terus kemudian berhasil, ya saya kira itu kita ikut bergembira ya, Pak Bayu. Persoalannya ini, yang kita hadapi 500.000 orang. Jadi kita tentu secara statistik tidak bisa menggunakan satu kasus, 2 kasus, 3 kasus untuk menggeneralisasi yang lain. Artinya ini ada 3 orang yang dibully dan ternyata dia berhasil. Ya, 3 orang itu tidak bisa mewakili tantangan yang dihadapi oleh 500.000 orang yang lain. Artinya ya harus dicari penyelesaian yang lebih komprehensif, yang lebih mendalam. Nah, yang soal merantau tadi, ya saya kira ini hanya karena kebetulan saja. Tadi saya ingin menceritakan bahwa saya berasal dari keluarga guru, sama seperti Pak Budi, Ibu Chandra, dan banyak Bapak dan Ibu yang lain. Hanya itu saja maksud saya. Daerahnya Pak, daerahnya Pak begitu. Daerahnya apa maksudnya? Pak Agus, dia tanya, Pak Agus berasal dari mana Pak Agus? Daerah mana gitu? Oh, dia cuma untuk memotivasi Mas Bayu. Saja Pak Bayu, tahun 63 sudah ada di Papua. Ya, terima kasih. Begitu Pak Bayu atau yang lagi mengambil S2, semoga sukses dan sampai tujuan. Oke. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Pak. Selanjutnya mungkin saya beri kesempatan kepada yang kedua, Pak Dayu Rianto. Kami persilahkan Pak Dayu. Ya, selamat malam Pak Budi. Mohon maaf saya tidak menyalakan kamera. Selamat malam Pak Agus. Ya. Salam hormat, saya di Sorong. Terima kasih banyak Pak Agus. Saya kalau membaca dari pemaparan Bapak, kalau saya lihat itu kalau 500.000 orang gitu atau masyarakat gitu ya, itu setara Kota Sorong, Kabupaten Sorong tambah Raja Ampat. Jadi 3 kabupaten kota itu ya, sebesar itu masyarakatnya tidak sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat, saya membaca dari persentase itu ada tren dari SD ke SMP turunnya jauh sekali. Ada beberapa daerah yang sangat jauh ya secara persentase. Sehingga kemudian ke SMA juga pasti turun. Nah, kemudian juga kita bisa lihat bahwa daerah-daerah kota yang maju ya, di beberapa kota di Papua dan Papua Barat dan kabupaten-kabupaten yang lain itu juga ternyata secara persentase walaupun mungkin 80-an, tapi secara jumlah itu sangat besar ya, orang tidak sekolah. Padahal kalau kita lihat, misalkan katakanlah Sorong ya, kota Sorong yang saya bisa bilang ini kota besar dengan infrastruktur yang luar biasa sebenarnya. Tapi mengapa masih terjadi begitu ya, Pak Agus ya. Jadi kalau saya lihat itu terjadi hampir merata di banyak daerah, banyak tempat penurunan dari SD ke SMP, kota-kota besar pun sama. Yang kemudian saya juga lihat ini, apakah ini potret, maksud saya gini, pada saat datanya ini apakah datanya paling banyak nih anak Papua asli atau bagaimana Pak? Dan kemudian kalau saya lihat juga, ini kan rasanya bahaya sekali ya, maksud saya ini sepertinya tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan yang biasa ya, business as usual begitu Pak. Bagaimana menurut pandangan Bapak? Saya pikir itu. Terima kasih. Saya langsung ya Pak Budi. Jadi intinya adalah dari sekian ribu atau 500, kurang lebih 500.000 anak Papua yang tidak sekolah itu asli dari putra Papua atau mungkin ada yang lain. Yang kedua itu apakah dia di kota-kota merata di semuanya itu Pak. Mungkin sekilas saya ambil intinya itu aja. Silakan Pak Agus. Terima kasih banyak Pak Budi. Terima kasih ya Pak Dayu, salam kenal. Sebentar. Oke. Ya, kalau pertama saya terima kasih apa yang Pak Dayu bilang itu benar. Jadi jumlah itu sangat besar. Angka 500.000 itu bukan kecil. Tadi Pak sudah membuat pengandaian yang sangat baik itu. Kota Sorong tambah Raja Ampat, tambah mungkin Kabupaten Sorong juga kah? Ya. Iya, bayangkan kalau itu sama dengan kita menganalogikan ada 3
kabupaten penting, tapi semua penduduknya tidak bersekolah. Nah, yang kedua, jadi artinya itu saya setuju dan Pak Dayu ini masalah besar. Yang kedua itu tren menurun itu benar, Pak. Di seluruh tanah Papua itu seperti begitu. Jadi SD lumayan, tapi SMP turun, SMA turun. Gitu. Nah, apa yang jadi penyebab? Kalau buat saya, hampir pasti karena SMA SMK itu tidak di kampung-kampung atau sangat sedikit yang ada di kampung-kampung. Mestinya kita kalau punya standar itu adalah seperti bunyi undang-undang Otsus, orang itu harus sampai tamat SMA atau SMK, berarti jumlah sekolahnya harus kurang lebih sama. Atau kalau hanya pengecualian itu hanya boleh setengah. Karena kalau dari kelas 6 SD, atau SD itu ada 6 kelas, SMP-nya 3 kan berarti setengahnya. Terus harus sama untuk SMA SMK, kalau digabung. Juga 3 kelas. Jadi ini, tren ini juga menjadi tantangan buat kita. Kenapa mereka berhenti? Nah, tadi Pak sebut mengenai di kota juga itu, saya baca di sini, untuk, tadi Pak ambil Sorong ya, yang tidak bersekolah itu 4.110 kabupaten ya. Untuk SD misalnya itu 1.652. Sementara di kota Sorong itu lebih besar lagi Pak. Totalnya ada 8.598 untuk totalnya. Sementara anak SD yang tidak bersekolah di kota Sorong itu 3.320 anak usia SD. Hampir pasti kita bisa katakan bahwa untuk kota Sorong ini bukan permasalahan hanya orang Papua saja, OAP, tapi juga yang non-OAP. Secara umum saya mau bilang begini, Pak Dayu, tolong koreksi kalau saya salah ya. Yang setahu saya di kota-kota yang kita punya, Jayapura kah, Sorong kah, Manokwari kah, dalam 20 tahun terakhir ini tidak ada penambahan jumlah sekolah. Ataupun kalau ada itu sangat sedikit. Yang terjadi itu adalah sekolah ditambah gedungnya. Dulu 1 tingkat menjadi 2 tingkat begitu. Jadi ya saya kira Pak Bupati, Pak Wali Kota, karena sekarang ini tanggung jawab pendidikan itu semua sudah di di pemerintah kabupaten kota, ya harusnya ada survei yang lebih sungguh-sungguh. Nah, sekali lagi Pak Dayu, ini data ini kita pakai data pemerintah, BPS atau Kemendikbud. Kemendikbud itu Bapak dan Ibu yang di sekolah kan harus melaporkan tiap tahun. Kemendikbud itu mereka rekap, terus kemudian mereka terbitkan. Nanti bisa cek di website yang namanya Neraca Pendidikan Daerah. Atau kalau mau tahu tiap-tiap sekolah itu ada website yang namanya Sekolah Kita. Data-data saya olah dari situ. Jadi itu menunjukkan kepada kita, Pak Dayu tadi benar, ini memang masalah yang besar. Harus ditangani dengan sungguh-sungguh. Dan saran saya, marilah kita mulai dengan menyelesaikan persoalan guru. Guru mesti ditambah jumlahnya. Saya terima kasih untuk komentar dari Pak Dayu. Saya kembalikan. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Pak Agus yang telah memberikan pencerahan pada kita semua, khususnya Pak Dayu Rifanto. Jadi begitu Pak Dayu, mari kita sama-sama mencari solusi. Pak Agus, ini dari kolom chat dari Man IC Sorong ini Pak Agus bertanya, sejauh mana perhatian pemerintah daerah tentang pemanfaatan dana Otsus di bidang pendidikan di tanah Papua, Pak? Oke, Pak Budi, kalau kita lihat di ini, saya coba buka dulu file cepat-cepat, Pak ya. Ya, Pak, silahkan. Jadi ini kolom chat ini dari Man IC Sorong, Bapak, supaya nanti kita selain dari langsung itunya bacakan pertanyaan itu supaya adil gitu. Pak, ini di provinsi, oke, maaf, saya kasih lihat dulu, bentar. Oke.
Oke, share. Bapak Ibu yang ikut webinar ini adalah share dari Pak Agus. Bapak dan Ibu bisa tolong lihat ini ada di layar kita. Ini yang saya bilang tadi, data yang kita dapat dari Kementerian Pendidikan. Ya. 2020 punya belum muncul, saya masih pakai 2019, tapi sebetulnya gambarannya kurang lebih sama saja. Jadi kita ambil di Papua Barat ya. Di Provinsi Papua Barat itu total APBD pada tahun 2019 itu 8,6 triliun. Nah, mari kita lihat alokasi untuk pendidikan paling rendah seluruh Indonesia, Bapak dan Ibu. Ini lihat ini, di bawah. Hanya 6,7%. Paling tinggi itu NTT, 8,47%. Jadi 6,7% ini terhadap APBD. Jadi ya, tidak bermaksud untuk menuding siapa-siapa, tapi ini data pemerintah. Jadi kita punya APBD itu 8,6 triliun pada tahun 2019, hanya sekitar 4,84% yang digunakan untuk pendidikan. Jadi kita bisa katakan mungkin salah satu masalahnya itu adalah alokasi untuk pembangunan pendidikan. Terima kasih, jadi, Pak Agus. Saya itu data dari pemerintah sendiri ya, yang diterbitkan oleh Kemendikbud. Bapak dan Ibu bisa mengakses itu sendiri ya. Makasih. Terima kasih, Pak Agus. Jadi begitu dari Sorong, nanti bisa melihat data yang ditampilkan Pak Agus bahwa berapa besar APBD yang telah digelontorkan di dunia pendidikan, khususnya di Papua Barat atau Papua. Selanjutnya tadi ada dari Ibu Maria. Ibu Maria, silakan kalau ada, silakan nyalakan mic-nya. Baik, terima kasih. Ya. Selamat malam Pak Agus dan juga selamat malam untuk Ikatan Guru Indonesia. Terima kasih karena udah menyediakan forum ini untuk kita diskusi bersama lihat persoalan pendidikan di wilayah Papua. Ya, kalau kita bicara persoalan pendidikan di Papua ini komplit, begitu banyak faktor yang terjadi di dalam. Mungkin saya di sini bercerita bagaimana pengalaman dalam mengambil data, terutama terlebih khusus untuk anak Papua ya. Anak si Papua itu lihat dari sisi sejarah perdesanan di mana dulu di masa Maria, mungkin mohon maaf Ibu Maria, sinyalnya putus-putus, mungkin cari posisi yang tepat supaya terdengar. Halo, Ibu Maria, mohon maaf. Ya, bisa dengar. Oke, ya. Silakan. Oke, bisa terdengar. Sejarah ketika misionaris itu sangat rajin, terus walaupun fasilitasnya tidak ada, walaupun aksesnya jauh, tapi para guru begitu penuh semangat untuk bagaimana mendidik anak-anaknya untuk menjadi manusia yang punya moral, punya karakter, dan punya kemampuan dan lain sebagainya. Tapi melihat ketika OSUS ini sudah berlanjut, tapi itu tidak memberi dampak yang signifikan atau yang benar-benar mewujudkan hak pendidikan anak itu. Justru sangat beda jauh, sangat tertinggal anak-anaknya. Jadi banyak masalah yang terjadi, faktor orang tua dan juga fasilitas di sekolah dan juga guru-guru yang semakin aksesnya ada tapi mereka semakin malas seperti itu.
malas untuk mengajar, malas untuk menyiapkan bahan yang sederhana untuk membuat anak-anak itu mudah untuk bisa mengerti, dan pada tahun 2017-18 tuh kebetulan mengambil data khususnya di Kota Sorong, dan itu anak-anak yang tidak mampu sekolah tuh usianya tidak mendapat akses sekolah. Terus sekitar mulai dari 7 tahun. Itu Nana di Kota Sorong. Itu ada beberapa faktor yang melatar belakangi. Pertama karena pendidikan orang tuanya atau ekonomi orang tuanya. Akhirnya anaknya tidak bisa untuk mengakses pendidikan. Terus wilayah-wilayah konflik dan ini akhirnya mempengaruhi anak-anak juga untuk tidak sekolah, semakin meningkat. Yang tadinya dulu sekolah akhirnya tidak bisa sekolah. Terus di wilayah persawitan, kebun sawit, di situ juga banyak anak-anak yang tidak bisa sekolah walaupun di situ ada perusahaan sawit, tapi mereka bukan sekolah, tapi mereka tidak sekolah, bahkan putus sekolah. Ini bingung, dilema juga melihat persoalan pendidikan khususnya. Jadi saya berharap kepada Ikatan Guru Indonesia untuk mungkin ada satu juga melihat fasilitas yang tersedia di kampung, karena sampai sekarang banyak masalah. Baru ada kasus yang baru terjadi di tahun ini, dan ada seorang anak SMP yang dia tidak sekolah karena dia diwajibkan vaksin. Dia tidak mau sekolah, akhirnya dia buka sekolah dan dia pulang kampung. Juga itu ada terjadi pemalangan sekolah karena masalah sebagainya. Akhirnya sedangnya di Palang anak-anaknya sudah tidak sekolah 5 bulan seperti itu. Kemarin pas ujian mereka cuma ikut ujian, setelah itu nasib selanjutnya belum ketahui sampai sekarang. Jadi begitu banyak masalah yang terjadi dan kita bingung juga harus melangkah dari mana. Begitu, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Maria. Jadi beberapa faktor anak di Papua banyak yang tidak sekolah itu yang saya rangkum dari saran atau masukan dari atau pengambilan data dari Ibu Maria, yaitu faktor orang tua, faktor pemerintah, faktor fasilitas, faktor guru, pendidikan orang tua ataupun ekonomi. Mungkin sedikit Pak Agus bisa memberikan Ibu Maria, Pak Agus. Maaf. Menghargai apa yang Ibu Maria sampaikan ya, karena itu beliau sendiri mengumpulkan data di lapangan dan menceritakan apa yang terjadi. Hanya mau mengatakan mungkin bisa kita menyelesaikan soal ini mulai dengan kecukupan guru ya, Pak Budi. Menurut hemat saya, kalau guru itu cukup jumlahnya, sebut saja misalnya tadi kita bicara tentang 3 titik lah di Papua Barat ini. Di Sorong atau di Sorong Selatan, terus kemudian di Manokwari ada satu pusat pendidikan guru, kita buat satu lagi di Fakfak atau di Kaimana, termasuk buat Bintuni. Terus kemudian kalau masing-masing itu bisa 2 kelas PGSD-nya, berarti ada 80 ya, 80 kali 3, ya sudah lumayan itu, ada 240 orang guru yang dihasilkan dalam 2 tahun. Karena di dalam PP 106, itu sekarang dimungkinkan untuk kita buka pendidikan guru SD itu dalam 2 tahun, bukan lagi S1, tapi mereka nanti mesti lanjut. Dalam 7 tahun sudah harus selesai S1. Nah, kalau yang 160 itu tadi, atau 200, 2 kelas, 80, 160, 240,
Kalau 240 orang itu semua ditempatkan di kampung-kampung yang terpencil, dan sekolah didirikan, mereka juga dapat perumahan, para guru baru ini, dan mereka itu betul-betul adalah guru-guru yang berdedikasi. Ibu Maria, pasti mereka akan memulai pekerjaannya itu dengan berkunjung dari rumah ke rumah, bersama-sama dengan kepala desa atau kepala kampung, dengan gembala atau ustadz yang ada di kampung itu, dan mengajak anak-anak bersekolah. Itu pasti orang tua, menurut hemat saya, yang namanya pendidikan bukan barang baru buat mereka. Jangan-jangan mereka memang tidak mau tidak begitu bersemangat mendorong anak-anaknya buat pergi sekolah, karena mohon maaf, sekolah juga yang mau ajar siapa? Guru banyak yang mangkir, atau guru sebetulnya tidak mau mangkir tapi dia mau tinggal di kampung, siapa juga yang kasih rumah, yang bikin rumah bagi guru, dan sebagainya. Tapi kita mesti mengurai benang kusut ini dan mesti mengidentifikasi titik mana mulai, ya dari guru. Kalau misalnya pemerintah kita mengatakan tidak ada dana, itu saya kira saya agak sedikit khawatir itu. Karena tadi angka sendiri menunjukkan bahwa kita yang paling jauh dibandingkan provinsi-provinsi lain di Indonesia, Papua Barat ini, untuk tahun 2019. Kita punya expenses, kita punya spending, kita punya pengeluaran buat pendidikan paling rendah seluruh Indonesia dari segi persentase. Jadi mestinya ada ruang bagi kita buat meningkatkan pengeluaran buat pendidikan itu. Jadi itu sedikit komentar dari saya, Pak Budi. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak Agus, yang telah masukan atau solusi dari Ibu Maria. Ini Pak Agus, ada pertanyaan khusus untuk Pak Agus dari Ibu Dian Bogor di kolom chat. Ada dua yang harus semakin semangat memikirkan, yaitu pemerintah dan lembaga LSM atau agama atau dan lainnya. Yang ingin saya tanyakan, sejauh apa yang saat ini sudah dilakukan oleh pihak kedua dalam kurung non pemerintah ini? Jika kami dari bagaimana caranya supaya bisa terlibat, Pak? Di kolom chat, Pak. Silakan Pak Agus. Terima kasih Pak Budi. Kira-kira hari Selasa minggu lalu itu saya diminta untuk presentasi situasi kekurangan guru di 3 yayasan Kristen di Papua, di Sinode GKI di Jayapura. YPK, Yayasan Pendidikan Kristen, YPPK, Pendidikan Persekolahan Katolik, dan YPPGI untuk gereja-gereja Injili. Dan kita tahu bahwa misalnya di Raja Ampat, di Fakfak, di Taimana, YPK, di Sorong Kota, itu YPPK banyak. Saya juga menghitung buat YAPIS. Saya juga menghitung buat Yayasan Pendidikan Advent. Yang paling tidak ada masalah itu YAPIS. Gurunya lengkap semua. Akan banyak sekolah-sekolah yang gurunya lebih daripada rombel. Ini saya hanya menghitung SD, Pak. Tapi yang untuk YPK itu di di Kabupaten Kepulauan Yapen banyak sekali yang gurunya tidak ada. Untuk wilayah kita di Papua Barat ini termasuk di Raja Ampat. Jadi saya bilang sama Pak Ketua Sinode, wah ini kita harus cari jalan ini. Yang menarik Bapak dan Ibu, kabupaten yang tidak punya masalah dengan kekurangan guru SD itu salah satunya Fakfak. Termasuk YPK di Kabupaten Fakfak yang dominan Muslim, justru gurunya lengkap. Jadi saya pikir ini akhirnya kali kepada komitmen pimpinan daerah menurut hemat saya. Kebetulan bupati yang dulu, yang baru saja diganti di Fakfak itu, Pak Muhammad Uswanas, itu kan dia dulu S1-nya FKIP di Uncen, Pak. Baru kemudian di Sukopido, kemudian jadi dia mengerti tentang pentingnya pendidikan. Nah, kalau semua orang seperti Pak Muhammad Uswanas itu mantap. Jadi kasih perhatian sungguh-sungguh kepada untuk yang ditanyakan tadi oleh Ibu Dian, jika kami dari LSM itu bisa terlibat di mana, saya pikir
ruang ini besar sekali. Misalnya contoh saja Bu ya, saya yakin angka yang tinggi tadi di Kota Sorong itu, tempatnya Pak Budi, yang banyak sekali anak SD yang tidak sekolah itu, dari mereka ini juga yang masuk kategori, minta maaf, anak-anak Aibon mungkin. Mereka yang, atau juga yang berasal dari orang tua yang latar belakang sosial ekonominya sangat tidak memadai, sehingga mungkin dia sulit mendorong anak-anak ini buat sekolah, karena sekolah di Kota Sorong ya sama seperti di Kota Manokwari, sama seperti di Kota Jayapura, yang datang itu kan semua alat kelengkapan yang baik ya. Jadi ketika orang tua punya penghasilan rendah dari keluarga miskin, sulit mereka buat datang ke sekolah. Nah, harusnya kita dan juga mungkin teman-teman LSM seperti Ibu Dian itu bisa menjangkau dan membuat sekolah-sekolah yang sifatnya khusus buat anak-anak yang karena satu lain hal tidak ke sekolah. Karena sekali lagi angka buat Kota Sorong itu tinggi. Tadi saya bilang saya sudah kasih tahu angkanya. Itu tinggi sekali. Dan itu sama seperti yang di Kota Jayapura. Jadi tidak berarti bahwa karena dia di kota maka dia pasti saya lihat angkanya dulu cepat-cepat Bapak dan Ibu ya. Yang di Kota Sorong itu anak yang tidak sekolah itu buat usia SD berarti dari umur 7 sampai 13 tahun itu 3.000. Itu mungkin sama dengan 2 sekolah sendiri ya Pak Budi ya? Ya. Jadi itu tantangan buat kita. Terima kasih Pak Budi. Oke, terima kasih. Jadi begitu Ibu Dian, tanggapan dari Pak Agus. Selanjutnya kami persilakan Pak Albertus. Kami persilakan untuk unmic Pak. Iya, terima kasih. Minta maaf saya tidak bisa menyalakan videonya Pak ya. Pak Agus, terima kasih, datanya luar biasa ya. Kita bisa berkaca bahwa begitu parahnya gambaran pendidikan di Papua dan Papua Barat ya. Kalau dilihat dari angka anak yang tidak sekolah yang tadi Pak Agus gambarkan sampai 500.000 ya. Ini sangat bertolak belakang sebenarnya Mbak ketika kita melihat dana otsus yang sangat besar ya. Kalau kita lihat di Papua sendiri itu lumayan besar. Ini saya baru lihat di berita dana otsus di Papua aja 1,62 triliun itu khusus untuk pendidikan. Sementara di Papua Barat ada 470 miliar, itu baru dana otsus. Agak miris ketika dana yang besar itu kemudian aksesibilitas pendidikan, baik itu sekolah, sarana prasarana itu tidak bisa dijangkau oleh peserta didik. Nah itu yang menurut saya cukup miris ya ketika melihat dana otsus yang besar tapi sangat timpang dengan kualitas pendidikan di Papua. Lalu yang kedua, mungkin Bapak nanti bisa menanggapi itu. Yang kedua, data yang Bapak berikan itu kan tahun 2019. Kita belum berkaca data terbaru ketika pandemi ini berlangsung, Pak. Saya menduga semakin banyak anak putus sekolah, karena kalau mau sharing pengalaman bahwa di sekolah saya saja, beberapa anak akhirnya mundur, karena sudah tidak mampu lagi, punya uang lagi untuk bayar pulsa misalnya. Orang tuanya sudah tidak punya lagi dana untuk pos pulsa misalnya. Dan itu saya pikir bukan hanya terjadi di 1-2 orang saja, tapi di banyak penduduk, di banyak masyarakat yang secara ekonominya masih kurang gitu ya. Nah kok saya merasa ekonomi dan pendidikan ini nggak bisa mana yang lebih dulu diselesaikan gitu kan, tetapi bagaimana ini bisa sama-sama diselesaikan gitu ya. Ekonominya diperbaiki, pendidikannya juga diperbaiki. Karena bagaimanapun pada akhirnya seperti Pak Budi bilang, kalau di luar-luar kita lihat anak-anak kerja gitu kan, ya otomatis
karena untuk memenuhi kebutuhan dasarnya gitu ya. Nah, itu aja sih Pak, mungkin Bapak bisa menanggapi lebih jauh supaya kita bisa lebih mencari akar masalahnya tuh di mana. Karena tadi Ibu Maria sudah mengeksplorasi banyak gitu ya, tetapi kita belum tahu nih akarnya tuh di mana. Kalau kita tahu akarnya, mesti kita bisa tahu bagaimana solusinya. Saya pikir itu Pak Budi, terima kasih. Terima kasih Pak Albertus ya. Kami persilakan Pak Agus, mungkin ada masukan atau apa, Pak Agus silakan. Terima kasih Pak Albertus. Jadi yang Bapak sampaikan itu benar. Mungkin saya langsung saja ambil dari belakang ya. Saya sampai hari ini sangat percaya bahwa sebetulnya kunci keberhasilan daripada pendidikan itu pada guru. Ketika ada guru dan guru itu berkualitas, maka banyak hal yang bisa diselesaikan. Banyak hal yang bisa diselesaikan. Saya bicara dari pengalaman saya sendiri. Dulu yang menjadi guru di pedalaman di Papua ini, itu bukan lulusan satu universitas. SGB, tamat SD, dilatih 4 tahun, kemudian pergi ke kampung-kampung. Ya. Hasilnya ini saya salah satu. Gitu. Jadi kalau kita bisa menyelesaikan soal guru, maka berarti guru itu berarti kan jumlah dan juga kualitas. Di dalam kualitas itu ada dedikasi, ada komitmen, ada panggilan, dan lain sebagainya. Misalnya dalam pertemuan ya Pak Albertus, Pak Budi, Bapak dan Ibu di Sinode GKI, kita semua sepakat bahwa kalau gereja dilibatkan di dalam menyeleksi para calon guru, kalau di dalam PP 106 2021, PGSD itu kan menerima lulusan SMA, SMK. Sekarang pertanyaannya, SMK yang mana? Atau SMA, SMK yang bagaimana? Gitu. Saya bilang kepada pimpinan sinode dan mereka yang hadir, misalnya seperti saya di Amban, tidak jauh dari GKI Petrus yang ada di Amban ini. Pastilah pendeta yang ada di GKI Petrus ini dia tahu siapa dari lulusan SMA, SMK itu yang memang terpanggil buat bekerja bagi Tuhan, bagi masyarakat sebagai guru. Nah, mereka itu kalau terpanggil dididik dengan baik keluar, pasti akan menjadi atau menyandang 3 topi guru. Dia guru kelas, pastilah. Tapi dia juga jadi guru masyarakat, dan yang tidak kalah penting dia jadi dalam tanda kutip guru jemaat. Karena orang yang itu betul-betul terpanggil. Makanya di dalam pemaparan tadi, saya katakan bahwa tidak bisa tidak melibatkan dari pihak masyarakat, pihak gereja, pihak lembaga-lembaga keagamaan, untuk di daerah Kokoda, di daerah Raja Ampat, Bintuni, Pak-Pak, dan Kaimana misalnya, ya di sana kan ada masjid-masjid. Pasti ada pengurus di masjid itu yang tahu siapa yang paling cocok dari anak-anak di kampung itu untuk menjadi guru. Kalau boleh saya tambah lagi sedikit Pak Budi ya. Ini kan persoalan kita kalau kita punya RLS, rata-rata lama sekolah itu rendah, hampir pasti itu juga menggambarkan tentang tingkat literasi, kemampuan membaca menulis. Di provinsi atau di tanah Papua ini, ada kabupaten yang RLS-nya itu kurang dari angka 2. Berarti penduduk di kabupaten itu, atau di kabupaten-kabupaten itu tidak sampai lewat dari kelas 2 SD. Makanya dia hanya 1,4, 1,8. Dalam fakta realnya itu berarti banyak yang tidak bisa baca tulis. Sekarang saya mau tanya, siapa yang paling tepat diminta untuk melakukan kegiatan pemberantasan buta huruf itu? Kalau kita boleh pakai istilah lama. Kalau buat saya, libatkan lembaga keagamaan. Karena kalau di satu kampung itu ada masjid, ada gereja, pasti gereja itu orang yang bisa baca tulis. Tidak mungkin tidak. Nah, biarlah mereka yang dikasih tanggung jawab. Ustadz, pendeta, pastor, yang mengorganisasi kegiatan pemberantasan baca tulis itu, atau pemberantasan buta huruf itu. Buat saya mereka lebih punya kapasitas dan mereka tahu metodenya. So, mereka juga melatih di kampung-kampung. Jadi saya pikir ini tinggal kita cari bagaimana bisa membuat keterkaitan. Nah, tadi Pak Albertus mengatakan mengenai dana ya, 1,6 triliun untuk ada di Papua Barat.
memang ini kelihatan besar Pak Albertus, tetapi dalam percakapan dengan pihak Kementerian Keuangan, saya juga sudah mengatakan, kalau misalnya ada 24.000 guru yang kita mesti angkat, terus kemudian masing-masing, ini kan berarti pegawai baru ini, masing-masing dibayar 3,5 juta misalnya, karena mereka kerja di kampung-kampung, kali 13 1 tahun, itu berarti uang otsus harus digandakan 2 kali, hanya buat bayar gaji guru. Jadi betul dia besar, tapi juga kalau kita mau kerja sungguh-sungguh mesti cari sumber pendapatan yang lain lagi. Nah, orang dari Kementerian Keuangan kemudian mengatakan itu bisa diperoleh dari sumber yang mereka sebut DAK non fisik. Menurut orang Kementerian Keuangan seperti itu. Jadi kalau buat saya ya, karena ada jawaban seperti itu, mari kita sekarang bergandengan tangan memulai. Yang sudah siap di wilayah Sorong kan Universitas Muhammadiyah Sorong. Kalau boleh segera untuk mulai berpikir tentang bagaimana bisa menyelenggarakan D2 PGSD. Di Sorong Selatan, itu kami Unipa ada punya AKNES dulu. Akademi Komunitas Negeri Sorong Selatan. Kalau kita dapat izin dari pemerintah pusat, SKIP Unipa di Manokwari, itu bisa mengirim tenaga dosen ke sana. Jadi kita bisa menyelesaikan misalnya masalah kekurangan guru untuk Baibrat, Tambrau, Sorong Selatan. Dengan buka sekolah, dan Bapak dan Ibu itu sekolah pendidikan guru itu harus berasrama. Harus berasrama. Jadi sebetulnya dalam hati saya ini saya bersemangat begitu. Wah ini ada kesempatan. Yang di kota Sorong misalnya, itu ya Raja Ampat, Kota Sorong, Kabupaten Sorong. Gitu. Apa Kaimana Bintuni dibuat di Fakfak. Di Manokwari, mungkin Pegas, Mansel, Manokwari, kemudian Tuluk Mondama buat satu. Entah bikin di mana, dibuat di Ransiki misalnya. Pasti bisa soal ini diselesaikan. Asal kita sungguh-sungguh. Apalagi tadi seperti Pak Albertus bilang, dananya ada. Nanti untuk gaji itu kan yang berikut, Pak, ketika mereka... Itu kurang lebih dari saya, Pak Budi, Pak Albert. Terima kasih. Terima kasih. Jadi intinya, mari kita sama-sama bergandeng tangan semuanya untuk memecahkan atau mencari solusi yang terbaik itu. Baik instansi mana, lembaga mana, semua terlibat ya Pak ya. Oke, selanjutnya kami persilakan dari Ibu Umbu Akwan, atau mohon maaf Ibu atau Bapak, ya lihat fotonya nih, mohon maaf. Silakan dinyalakan mic-nya. Mohon maaf. Iya, terima kasih Pak Budi. Saya Bapak Umbu Akwan. Ya, tidak masalah. Mohon maaf. Saya tadi jaringan di ya saya ada di Jayapura dan jaringan di sini kurang stabil. Tadi ada sempat hilang begitu, jadi saya matikan kamera. Ya, baik, yang pertama saya mau sampaikan terima kasih kepada Bapak Agus ya untuk pemaparannya yang luar biasa, yang menampilkan data-data real tentang kondisi pendidikan di tanah Papua. Ya memang begitu. Kemudian yang kedua, saya juga setuju dengan beberapa penyampaian tadi dan teristimewa yang merupakan penyampaian terakhir dari Bapak Agus tadi, yaitu untuk menjadi solusi dari persoalan-persoalan pendidikan di tanah ini, terutama tentang banyaknya anak-anak usia sekolah yang akhirnya tidak bisa sekolah. Saya setuju untuk melibatkan semua pihak, sehingga baik pihak yang mengurus pendidikan, tapi juga lembaga-lembaga keagamaan, kemudian lembaga LSM yang lain, itu bergandengan tangan bersama untuk memberi perhatian terhadap persoalan ini. Kemudian yang ketiga, melihat persoalan yang terjadi, tadi juga saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Maria, itu memang berbicara tentang persoalan pendidikan di tanah ini itu memang kompleks. Lalu akhirnya saya mengingat penyampaian dari guru kami, Guru
guru saya dan Pak Dayu tadi itu Pak Guru Yance Rumbino, beliau sempat bercerita kepada kami ketika kami masih SD di Nabire, itu beliau bilang di SD itu namanya SD Kota Baru. Beliau bilang begini, mengawali proses atau tanggung jawab mengajar di SD Kota Baru itu awalnya tidak ada murid. Akhirnya Pak Guru Yance Rumbino berkunjung dari satu rumah ke rumah lain untuk meminta orang-orang tua di situ untuk mengizinkan anak-anaknya sekolah di SD Kota Baru itu, SD baru. Sehingga di awal itu hanya 8 murid. Artinya dari cerita itu sebenarnya sosok guru itu dia berjuang, ya setelah memberi dirinya dia berjuang untuk menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Ketika dia melihat tidak ada murid, dia berusaha mencari dan mendidik mereka dengan hati. Itu kemudian dari situasi itu saya mau mengusul begini. Di lulusan misalnya Universitas Cendrawasih yang meluluskan mahasiswa-mahasiswa atau alumni-alumni yang berprofesi sebagai calon guru itu sebenarnya setiap tahun itu ribuan. Dan dengan kualitas yang baik juga sebenarnya. Tapi menurut saya mungkin untuk hal-hal ini perlu diberi penekanan lagi terhadap karakter mereka, pembinaan karakter, supaya tidak terjadi seperti ada sekolah, ada murid, tapi guru tinggalnya di kota. Misalnya seperti itu. Jadi mungkin karakter-karakter calon guru ini perlu dididik lebih baik, supaya mereka tidak sekedar melihat tanggung jawab sebagai guru itu sebagai tempat untuk kita di Papua ini biasa bilang piring makan begitu, itu artinya tempat untuk kerja, tapi tempat untuk mengabdi. Supaya tanggung jawab itu, mereka memberi diri untuk tanggung jawab itu dengan sungguh. Itu usulan pertama. Kemudian yang kedua, benarlah tadi disampaikan oleh Bapak Agus, yaitu lebih baik mendidik putra-putra asli daerah tersebut, supaya ke depan mereka yang menjadi guru di kampung mereka. Ini berkaca dari pengalaman Bapak Dr. James Modow. Kemudian beberapa bulan lalu beliau sempat membuat satu webinar yang meluncurkan bukunya yang berjudul Pendidikan Kontekstual di Tanah Papua itu. Rupanya anak-anak Papua ini ada hal-hal yang mereka merasa asing begitu. Jadi misalnya teori-teori misalnya untuk mengajar matematika dan sebagainya itu, anak-anak Papua itu sebenarnya mempunyai mereka tidak fasih di dalam melek angka dan huruf begitu, sehingga harus diajar dengan perumpamaan-perumpamaan. Misalnya bulatan itu kalau di daerah pegunungan dibilang itu seperti rumah honai, seperti itu. Jadi adalah lebih baik mendidik anak-anak asli supaya ke depan mereka yang menjadi pengajar di kampung-kampung mereka, supaya mereka bisa bertahan, mereka punya tanggung jawab moral dan sebagainya. Saya pikir begitu, Bapak Budi, saya kembalikan. Pak Akwan, mohon maaf tadi saya nyebutkan Ibu jadi nggak kelihatan, jadi mohon maaf Pak Akwan. Salam untuk Jayapura. Tidak masalah Bapak, tidak masalah. Oke, salam untuk Jayapura karena saya juga orang Jayapura, lulusan Jayapura, Kuncen. Alhamdulillah kita mengabdi di tanah Papua sudah berapa puluh tahun ini, kita juga nggak kemana-mana. Jadi amin, itu. Amin, ya. Silahkan Pak Agus, mungkin ada sedikit masukan untuk kita semuanya atau pencerahan itu. Terima kasih Pak Budi, Pak Akwan. Nah, ini saya senang dengan Pak Akwan orang Nabire ini. Pak Akwan, saya ini lulusan SD Negeri 1 di kota ya. Jadi dulu di Nabire itu hanya ada 2 SD. Kota lama ya.
lama itu 1, kemudian SD IPK di apa namanya Di OYH. yang ada sampai sekarang di OYH. Benar tentu Bapak ya. Tadi yang soal pembinaan karakter itu hanya sekedar menggarisbawahi, Pak Akwan, itu sebabnya menurut hebat saya dengan melibatkan apa namanya ini masyarakat adat atau pimpinan masyarakat adat, kemudian melibatkan lembaga keagamaan yang ada langsung di kampung-kampung itu. Kita berharap sekolah tidak lagi harus bercapek-capek untuk mencari tahu ini dia cocok jadi guru kah tidak ya, begitu. Karena ada orang yang lebih lama yang sudah tahu. Mereka tahu bahwa anak ini memang dia baik, dia punya dedikasi dan lain sebagainya. Ini terkait tadi dengan usul Pak Akwan yang mengatakan memang sebaiknya dari kampung-kampung, dari mana mereka berasal. Ya tentu harus ada persyaratan juga. Persyaratan akademis kan juga tidak bisa dikompromikan. Karena ini kan mau mendidik orang menjadi pintar, jadi ya gurunya juga harus punya kemampuan akademik di atas rata-rata. Tapi andai kata kalau itu tidak menjadi masalah, maka sebetulnya kita bisa apa namanya ini memperoleh para guru yang nanti berkarakter, nanti siap kembali dan tinggal di kampung ketika melibatkan pihak-pihak yang ada di tingkat masyarakat itu di dalam melakukan seleksi. Siapa yang kira-kira cocok buat menjadi guru. Nah, saya minta izin juga Pak Budi untuk menambahkan 2 hal lagi Pak Budi. Tadi Pak saya bicara mengenai situasi yang ada sekarang ini. Memang mimpi kita ke depan itu sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, maka sekolah dimanapun di tanah Papua ini karena dana ada tersedia, itu anak-anak kita tidak boleh lagi canggung dengan penggunaan teknologi informasi. Dan kita tahu tidak ada kabupaten kota di tanah Papua ini, sedikit-dikitnya di ibu kota kabupaten kota itu, yang tidak punya akses ke internet. Semuanya ada. Kalau kita di apa namanya ini, di Papua Barat ini, kita ada di Ayamaru, itu tidak ada masalah. Di ibu kota Maibrat, misalnya. Di Kuburkek tidak ada masalah. Di Raja Ampat tidak ada masalah. Hanya bagaimana supaya itu semua tempat itu harus bisa punya akses ke internet. Nah, terkait dengan hal ini, maka ada satu hal yang saya ingin katakan, sekolah-sekolah kita ke depan ini sudah tidak bisa lagi hanya seperti yang ada sekarang ini. Sekolah itu harus dilengkapi dengan infrastruktur, listrik, air bersih, dan teknologi informasi atau alat komunikasi. Itu harus standar buat kita ke depan. Karena saya percaya kalau 3 ini ada, anak itu dia mau tinggal di kampung kah, atau tinggal di kota Sorong, kualitasnya sama saja. Karena mereka mengakses internet informasi yang sama. Itu satu. Kemudian jadi pertama infrastruktur. Itu yang pertama tadi guru, yang kedua infrastruktur, yang ketiga saya ingin menawarkan kepada kita kalau Bapak dan Ibu setuju, itu kita menerapkan SSH, sekolah sepanjang hari. Banyak orang bicara tentang pendidikan berasrama. Tapi sungguh kalau semua sekolah mau diasramakan itu kita kuat bagaimana? Tapi kalau kita mengambil aspek-aspek penting ya Pak Budi dari asrama itu, kita bawa ke sekolah, jadi anak-anak datang pagi-pagi ke sekolah, mandi di sekolah, sarapan di sekolah. Sekolah normal di sekolah. Makan siang di sekolah. Habis itu dia kerja di perpustakaan sekolah. Sore hari minum teh, pulang ke rumah. Saya pikir tidak banyak beda dengan sekolah asrama. Dan itu mestinya bisa dibuat di setiap sekolah, apalagi di kampung. Karena kalau semua sekolah itu ada listrik, tidak susah buat anak-anak itu cuci pakaian. Harga berapa kita beli mesin cuci taruh di sekolah. Jadi akhirnya anak-anak itu dia tidak ada beda mau dia tinggal di kampung terpencil atau dia di kota, dia pakai seragam yang sama, dia pakai pakaian yang rapi sama seperti teman-temannya di kota, bersepatu sama dengan teman-temannya di kota. Kenapa? Karena dia bisa menggunakan di asrama. Bedanya dia hanya tidak tidur di sekolah. Kalau kita selama ini bicara bermasalah dengan soal stunting misalnya, anak-anak cebol, pendek. Kalau dia makan pagi di sekolah, makan siang di sekolah, sore dia minum di sekolah, nanti makan malam dengan orang tua di rumah,
stunting selesai lah, pasti selesai. Jadi saya pikir yang kita perlukan sekarang ke depan ini dengan semangat optimisme, mari kita cari inovasi-inovasi yang kita bisa buat supaya sekolah-sekolah kita di kampung-kampung itu bisa dijalankan dengan berkualitas. Tapi sekali lagi kunci utamanya itu guru. Guru mesti cukup, mesti bermutu. Nanti kita sudah bicara itu dari tadi. Makasih Pak Budi, Pak Akwan. Terima kasih Pak Agus. Memang kalau pola asrama. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih Pak Akwan. Jadi kalau pola asrama Pak, pernah saya jadi guru honor di YPK Sion Padang Bulan Jayapura Pak. Memang hampir beberapa siswa yang pola asrama bisa kita pantau. Waktu saya masih honor di YPK Sion Padang Bulan Bapak. Tahun-tahun itu masih mahasiswa. Jadi gerilya. Terima kasih Pak Akwan yang telah memberikan pertanyaan. Kami berikan kesempatan satu kali lagi kepada Pak Kasyadi. Silakan Pak Kasyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi. Ya, alhamdulillah dari perbincangan dan materi kali ini bagus sekali. Pak Agus benar. Memang sebaiknya ada 3. Yang pertama, diberi fasilitator. Artinya itu fasilitatornya siapa? Yaitu guru. Lah guru itu artinya dimulai dari mana? Kalau bisa sistem kalau kita mengacu pada di Gontor itu ada SMP kelas 3 atau mungkin SMA kelas 1 sudah mengajar adik kelasnya. Artinya di SMA tersebut mungkin bisa mengajar adiknya atau mungkin dibimbing sehingga keluar dari SMA ada beasiswa untuk mengajar di sana sehingga ada fasilitator untuk guru di sana. Yang kedua ada motivator. Motivasi siapa? Yaitu dari pejabat dari pemerintah di sana. Yang kedua orang tua, yang ketiga dinas pendidikan, sehingga adanya semacam memberikan satu motivasi untuk sama-sama memberantas tentang pendidikan di sana. Yang ketiga, memberikan satu yaitu penghargaan bagi siswa yang teladan, mungkin siswa yang prestasi di sana, mungkin kelas 10 atau kelas 1 SMA, mungkin dijadikan satu itu barometer keberhasilan. Katakanlah satu sekolah ada 10, yang kelas 10 mungkin dijadikan satu mengajar di temannya. Ini juga dipraktekkan di Pondok Gontor itu seperti itu. Terima kasih Bapak Agus dan Bapak Budi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasyadi. Jadi mungkin beliau ini adalah dosen saya kalau nggak salah, tapi mungkin lupa-lupa ingat saya. Jadi mudah-mudahan saya nggak lupa. Silakan Pak Agus, mungkin ada kan dari Pak Kasyadi. Terima kasih banyak Pak Kasyadi, ini jauh-jauh dari Mojokerto ini bergabung. Ya Pak Kasyadi, saya kira apa yang Bapak sampaikan itu kami catat dengan baik. Saya berteman baik dengan sejumlah praktisi, juga pejabat di Provinsi Papua Barat, di kabupaten kota. Saya pikir ini hal yang baik yang disampaikan oleh Pak Kasyadi. Bagaimana ada saling mendukung antara mereka yang kebetulan dapat kesempatan buat bersekolah lebih baik atau usianya lebih tua untuk juga menolong adik-adiknya. Nah, itu luar biasa pemikiran itu. Kami catat Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Oke, terima kasih. Mungkin sudah hampir 2 jam kita berdiskusi Bapak Ibu semuanya di webinar Kaswari ini. Jangan bosan-bosannya untuk kita saling sharing di dalam kita punya grup IKI Kaswari Papua Barat. Jadi kita mulai tadi sudah diinfokan dari Ketua Wilayah, kami salah satu kegiatan organisasi profesi bergerak tanpa dipungut biaya pun. Jadi kita memang betul-betul relawan dalam pendidikan khususnya. Sebelum diakhiri, saya mohon mungkin dari Pak Agus memberikan closing statement, sepatah kata dalam kegiatan kami. Jadi mungkin ada beberapa Bapak Ibu guru yang belum bisa kami jawab semuanya, jadi mohon maaf karena itu nanti kapan-kapan lagi kita akan sambung.
Silakan memberikan closing statement pada. Ada pertanyaan Pak Budi. Mohon maaf, gimana Ibu? Halo? Ibu Chandra? Salam. Ini di kolom masih ada pertanyaan tersisa. Apakah sudah semua? Oh, masih ada pertanyaan, Kak? Coba saya cek dulu. Sebelum closing. Oh. Halo. Halo, Pak Agus. Ini di kolom chat, Pak Agus masih Halo, ada Pak. pertanyaan. Dari sebelum Pak Budi, saya ingin menyampaikan sesuatu setelah dari Ibu Maria ya, Bu ya. Pak Agus, mohon satu pertanyaan lagi di kolom chat, Pak Agus. Iya, dari Ibu Maria. Dari Ibu Maria. Bisa kelihatan? Oke, Bapak, dana waktu untuk 2022 untuk pendidikan besar. Bagaimana mengawal dana pendidikan setiap kota dan kabupaten? Karena dana waktu sebelumnya tidak ada pengawalan yang baik sehingga pemerintah ataupun individu dengan sewenang-wenangnya melakukan penyelewengan atau dana tersebut. Oke, pertama Pak Budi, itu di PP 106, baik di Batang Tubuh maupun di Lampiran, itu sudah dibuat kali ini. Peraturan pemerintah nomor 106 tahun 2000 tentang apa yang harusnya dilakukan. Nah, dalam kaitan itu menurut hemat saya, kita sebagai masyarakat sipil, kita punya kewajiban untuk terus mengingatkan kepada yang diberikan tanggung jawab buat mengelola dana itu, baik yang ada di eksekutif maupun yang ada di legislatif, supaya fokus ke situ. Nah, saya yakin dengan hal-hal yang dilakukan dan juga profesinya Ibu Maria sebagai wartawan, tentu posisi beliau sangat efektif buat mengingatkan. Jadi saran saya, marilah kita baca PP 106 2021, baik Batang Tubuh maupun lampirannya, karena di situ secara panjang lebar diuraikan tentang soal apa yang mesti dilakukan di pendidikan. Kemudian yang kedua di PP 107 tentang keuangan itu juga ada tentang soal alokasi dana. Nah, untuk Bapak dan Ibu ketahui, dana otsus sebesar 1,25% itu ada bagian berbeda dengan waktu sebelumnya. Sekarang transfer dilakukan langsung ke kabupaten kota. Tetapi basisnya itu adalah kinerja. Jadi andai kata kalau ada dari kabupaten kota yang tidak menggunakan dana itu dengan sebaik-baiknya untuk pendidikan misalnya, sebesar 30%, kesehatan 20%, ekonomi 50%, maka yang saya paham dari dua PP itu, Bapak Gubernur di Jayapura dan Gubernur di Manokwari itu punya hak untuk tidak meneruskan permohonan dana itu ke pihak Kementerian Keuangan atas dasar kinerja tahun sebelumnya. Jadi mudah-mudahan dengan mekanisme yang baik, dana itu lebih tepat sasaran digunakan. Kemudian yang kedua ini hanya soal logistik saja. Jadi 3 bahan presentasi tadi sudah saya kirim ke Ibu Chandra. Saya tidak tahu caranya, bagaimana caranya di upload ke Webex Meetings ini. Kalau memang bisa di-upload, mudah-mudahan kalau Bapak dan Ibu yang berminat bisa menghubungi Ibu Chandra. Itu saja Pak Budi, terima kasih. Kalian Pak Agus, closing statement aja sekalian. Iya, ya, yang saya hanya ingin mengatakan walaupun tantangannya besar, tapi saya kira kita terus optimis ya, soal ini bisa selesai. Walaupun kebutuhan tenaga guru 30.000 sekalipun, soal ini bisa selesai. Kalau 30.000, kita hanya mencetak 31 tahun, ya memang perlu 1.000 tahun. Tapi kalau kita mencetak 300, itu kan dia turun jadi 100 tahun. Kalau kita mencetak 3.000, berarti dia turun jadi 10 tahun. Kalau kita mencetak 1.500, kita hanya perlu waktu 20 tahun. Jadi bisa. Jadi mari kita bergandengan tangan bersama-sama. IGI sebagai organisasi profesi tentu memiliki peran yang tidak kecil di dalam memberikan saran-saran. Baik ketika pemerintah pusat maupun di pemerintah
daerah. Hormat untuk Igi dan semoga sukses di dalam tugas-tugas ke depan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agus. Panjang lebar telah menyampaikan materi dan kita dapat ilmu beberapa pencerahan dari Bapak Ibu guru di dalam juga. Jadi intinya marilah kita sama-sama bergandeng tangan untuk mengentaskan semua putra-putri kita yang tidak sekolah. Bagaimana caranya mereka adalah sebagai generasi-generasi muda, penerus-penerus bangsa yang menggantikan kita-kita yang sudah mulai usur. Sebelum diakhiri, mungkin ada sepatah kata lagi, Bu Chandra, untuk... Iya, sudah. Tapi kalau sudah di closing, ini ya. Mungkin ini, kali ini bisa di awal ya, Pak Agus bisa menunjukkan di selanjutnya. Halo, suaranya gimana, Pak Budi? Halo, Bu Chandra? Iya, suara saya ini berkali-kali mati.